Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Terlebih dahulu, puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita tercinta, a'ni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang mudah-mudahan tetap bisa konsisten serta komitmen untuk menjalankan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat unik dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bertemu meskipun hanya via media online dengan sahabat unik dimanapun berada. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kesempurnaan ibadah puasa Ramadan. Tentu kita sudah maklum semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai umat-umat yang beriman agar kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dalam ayat ini Allah jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Maka jikalau kita merasa mengakui bahwa diri ini adalah hamba-hamba yang beriman, seharusnya kita terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun yang jadi persoalannya hadirin, apa yang dimaksud dengan puasa itu? Tentu saja kita juga sudah maklum bahwa puasa adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ketika puasa ini kita dilarang untuk makan, maka kita tinggalkan makan. Dilarang untuk minum, maka kita tinggalkan minum. Dilarang untuk merokok, maka kita tinggalkan merokok. Kenapa itu harus ditinggalkan? Karena semua itu dapat membatalkan puasa kita. Tetapi jikalau yang kita kejar adalah kesempurnaan ibadah puasa Ramadan, tentu bukan hanya hal-hal yang dapat membatalkan puasa saja yang akan kita perhatikan. Karena apa? Karena selain ada hal yang dapat membatalkan puasa, ternyata ada hal lain yang dapat membatalkan atau menggugurkan pahala puasa. Apa saja hal-hal yang dapat menggugurkan, yang dapat membatalkan pahala puasa? Tentu saja banyak. Intinya adalah segala macam perbuatan dosa yang kita lakukan ketika kita berpuasa, maka itu akan berkonsekuensi pada gugurnya pahala puasa yang kita lakukan. Jadi, mari kita sama-sama sempurnakan puasa kita, bukan hanya menahan diri daripada lapar dan haus saja, tetapi mari kita sama-sama menahan diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin, bahwasanya banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tetapi laisa lahu min siyamihi, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Maksudnya mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Lalu apa yang mereka dapatkan? Mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Kalau orang Sunda bilang, mereka hanya cupar kewajiban saja, tetapi tidak mendapatkan pahala daripada ibadah puasa yang mereka lakukan. Kenapa hal ini mereka dapatkan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena yang tadi, mereka atau mungkin kita semua melaksanakan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi perbuatan-perbuatan dosa masih sering, masih kerap kita lakukan dalam keseharian kita melaksanakan yang ibadah puasa. Contoh saja, ketika kita melaksanakan yang ibadah puasa, lalu kemudian kita berdusta, berbohong. Misalnya di antara kita ada yang menjadi seorang istri atau ada yang menjadi seorang suami. Misalnya ditanya oleh suaminya, seorang istri ditanya oleh suami, Mama, apakah hari ini, apakah sore ini ada uang untuk membeli makanan untuk berbuka puasa? Jika ada, maka istri katakan ada. Jika tidak ada, istri katakan tidak ada. Kenapa? Karena kalau istri berbohong, misalnya mengatakan tidak ada, padahal ternyata di dompet istri itu ada uang 100.000, maka yang jadi taruhannya adalah
pahala puasa wanita tersebut akan gugur, akan batal begitu saja. Masih banyak dosa-dosa yang lain. Riba, membicarakan keburukan orang lain. Misalnya ada seorang istri, lalu kemudian bersama tetangganya yang lain berbicara, misalnya di teras rumahnya dengan tetangganya yang lain. Aduh, sekarang sudah masuk bulan Ramadan, bahkan sekarang sudah tanggal 3, sudah tanggal 10, sudah tanggal berapa misalnya. Tetapi suami saya, aduh, seperti Bang Toyib, sampai saat ini belum pulang-pulang, apalagi kirim uang, apalagi membelikan baju. Itu membukakan aib suami, itu menggibahkan suami, dan itu adalah dosa. Lagi-lagi yang menjadi taruhannya, konsekuensi buruknya adalah bukan hanya itu berdosa, tetapi pahala puasanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, sahabat unik dimanapun Anda berada, yang harus kita lakukan ketika kita puasa bukan hanya menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti halnya makan dan minum, tetapi mari kita menjaga diri dari berbuat dosa, yang mana dosa tersebut akan bisa menggugurkan pahala puasa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.